Panorama alam yang sangat indah akan memanjakan mata siapa saja yang berkunjung ke objek wisata Gunung Bromo. Di lokasi ini, pengunjung juga bisa melihat pesona Bukit Teletabis, pasir berbisik, dan memburu matahari terbit. Tak hanya itu, wisata di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo menyuguhkan fenomena baru, yakni embun beku. Fenomena tahunan ini biasanya muncul pada bulan Juli hingga Agustus atau saat musim kemarau tiba. Suhu yang mencapai 3 derajat Celcius mengakibatkan embun beku di sepanjang lautan pasir, rerumputan, dan sekitar kaldera. Fenomena embun beku bisa dinikmati pengunjung pada pagi hari atau sebelum matahari menyinari area lautan pasir. Tak pelak munculnya fenomena ini menambah keindahan panorama wisata Gunung Bromo. Wah, senang sekali Mas, kan di Indonesia ya, pasti kita nemuinya langka lah. Nah, terus fenomenanya tuh cuman 1 tahun sekali, jadi beruntung banget bisa nemuin Frozen Bromo itu. Nah, bagi wisatawan yang ingin berburu embun beku, jangan lupa melengkapi diri dengan pakaian hangat, serta penutup kepala dan sarung tangan. Selain itu, pengunjung dilarang membawa barang yang mudah terbakar untuk menghindari kebakaran. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, ini bukan di ruang kokpit pesawat ya. Tapi ini adalah sebuah simulator pesawat yang diciptakan seorang pemuda bernama Muhammad Ihsan Ismail, warga desa Citimun, Sumedang, Jawa Barat. Ya, simulator pesawat ini adalah salah satu dari sejumlah produk teknologi yang diciptakan pemuda berusia 29 tahun ini. Selain simulator pesawat, Ihsan juga membuat simulator driving, simulator racing, serta simulator sepeda motor, drone, software, hingga robot yang dilengkapi artificial intelligence atau AI. Hasil ciptanya ini pun telah banyak dimanfaatkan oleh sejumlah instansi kemiliteran dan instansi lainnya di tanah air. Bahkan banyak juga yang dipesan oleh pengusaha dari luar negeri. Kesuksesan Ihsan ini tidak terlepas dari sosok B.J. Habibie, karena sejak kecil telah mengantungi teknologi pesawat buatan Presiden ketiga Indonesia tersebut. Kalau inspirasi udah pasti jelas dari Pak Habibie, Pak ya. Karena dari kecil pun saya udah senang sama Pak Habibie, udah terinspirasi sama Pak Habibie. Saya udah senang pengen seperti Pak Habibie menciptakan teknologi dan legasinya yang penting itu, Pak. Sejumlah simulator ciptaan Ihsan ini bisa digunakan siapapun dengan uang sewa mulai Rp5.000 hingga Rp50.000 dengan durasi hingga 35 menit. Dengan harapan, simulator ini bisa menjadi fasilitas untuk anak-anak muda yang bermimpi menjadi pembalap virtual. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Selebgram yang juga fashion stylist Wanda Hara terus jadi perbincangan. Gara-gara menempati syaf perempuan mengenakan cadar saat menghadiri kajian Ustadz Hanan Ataki, kini Wanda Hara yang bernama asli Irwansyah resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Pelapor mengatakan meskipun Wanda Hara telah mengklarifikasi perbuatannya dan meminta maaf, namun proses hukum harus tetap berjalan. Secara resmi, mulai hari ini Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Menurut pelapor, tidak menutup kemungkinan jika nanti pihaknya akan melakukan pelaporan yang sama terhadap beberapa rekan Wanda Hara yang dinilai telah melanggar ketentuan dan diduga telah menistakan agama. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Saya Herjono Syaputra, berikut buletin Anjus siang selengkapnya.
Diduga depresi seorang pria di Ngawi, Jawa Timur membakar rumah orang tuanya. Saat dicari tahu, pelaku depresi akibat teringat istrinya yang telah meninggal dunia. Kebakaran hebat terjadi pada rumah milik Arjo, warga Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bangunan rumah yang berdinding kayu itu habis terbakar beserta seluruh isi perabotan. Mirisnya berdasarkan keterangan keluarga, rumah itu sengaja dibakar oleh Sunarko, anak sang pemilik rumah yang depresi setelah istrinya meninggal dunia 2 minggu lalu. Selain rumah milik orang tuanya, pelaku juga membakar kandang ternak kambing yang ada di belakang rumah. Saat ini pelaku sudah dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Kebakaran ini ya karena ya itu anaknya yang pusing tinggal istrinya, ingin bakar rumahnya ibunya. Keterangan yang sudah kita himpun, terduga pelakunya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari korban sendiri. Dan memang anak korban ini memiliki riwayat adanya gangguan kejiwaan yang mana dari tahun 2010 sudah menjalani perawatan. Akibat aksi nekat sang anak membakar rumah, saat ini orang tua serta penghuni rumah lain dievakuasi ke rumah kerabatnya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manan, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tewas dianiaya ponakannya sendiri. Anak korban yang saat itu tengah makan bersama dengan korban langsung panik dan histeris. Warga Dusun Barupu, Kaseralau, Batu Lapa, Pinrang, Sulawesi Selatan digemparkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di rumahnya. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap jasad wanita berusia 45 tahun ini. Dari keterangan saksi, korban tewas setelah dianiaya oleh keponakannya sendiri. Kejadian bermula saat pelaku tiba-tiba mendatangi korban dengan membawa sebilah badik dan langsung menganiaya korban yang saat itu sedang makan bersama anaknya. Kaget dan panik, anak korban langsung berlari dan berteriak histeris meminta pertolongan dari warga sekitar, sementara pelaku langsung melarikan diri dengan motor. Tidak lama setelah kejadian, polisi berhasil menangkap pelaku di Kelurahan Benteng, Batampanua, Pinrang. Kami telah mendapatkan laporan bahwasanya hasil pendalaman dan juga penyelidikan telah diamankan satu orang pelaku yang saat ini juga sudah diamankan di Mapores. Belum diketahui motif dari pembunuhan ini dan polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi cantik di Gorontalo harus mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan 11 unit laptop. Ironisnya perbuatan itu dilakukan untuk membiayai pacarnya yang gemar berjudi online. Setiap hari, setiap berjalan saya yang kasih uang 200.000 sampai 300.000 itu setiap hari. NNP, mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo, pasrah saat diboyong petugas Polresta Gorontalo Kota usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop. Kasus ini terungkap dari laporan salah seorang teman kuliah tersangka yang dipinjam laptopnya dengan alasan ingin mengerjakan tugas. Namun setelah berbulan-bulan tersangka tidak kunjung mengembalikan. Dari hasil penyelidikan ternyata aksi serupa dilakukan hingga mencapai 11 unit laptop yang digadaikan tersangka di 3 tempat berbeda. Dia meminjam, tersangka ini meminjam kepada, dan rata-rata ini adalah temannya. Laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini dia gadaikan. Menurut pengakuan pelaku, ia nekat melakukan tindak pidana tersebut untuk membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar bermain judi online. Kalau tiap hari, setiap berjalan saya yang kasih uang. Berapa itu? 200.000 sampai 300.000 itu setiap hari. Dalam 1 bulan berapa kali ketemu? Tiap hari. Tiap hari. Kalau tidak kasih uang, berapa mengancam atau? Tidak, awalnya tidak, cuman pas putus itu dia ada itu ancaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara.
Dari kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Banyak cara bisa dilakukan untuk memperingati Hari Kebaya Nasional. Salah satunya yakni parade ribuan wanita berkebaya di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini diadakan juga musik angklung dan berbagai kebaya. Lebih dari 1.000 wanita beraksi dan bergaya mengenakan kebaya lengkap di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari parade 1.000 wanita berkebaya untuk memperingati Hari Kebaya Nasional. Sejauh mata memandang, terlihat ribuan kaum wanita, mulai dari ibu-ibu hingga anak-anak, terlihat cantik dan anggun mengenakan kebaya. Tidak hanya warga Indonesia, wanita asing asal beberapa negara pun ikut terlibat. Well, it feels very special because we don't come from here. Yeah. We're on the other side of the world, very different fashion, and to be here on this special day, it's very special. I'm really excited about it. I think it's really nice that we are allowed to wear it, to be part of the culture, to experience it while we're staying here. So yeah, I think it's really nice. Parade 1.000 wanita berkebaya bertujuan untuk membangkitkan semangat warga Indonesia untuk berkebaya. Pertama, warisan budaya dunia ya, yang sangat sudah dikenal dunia. Dan dengan berada di sini, kita tahu bahwa warisan-warisan budaya kita itu tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tapi kebanggaan dunia. Pada parade ini juga digelar kegiatan bermain angklung bersama, hingga berbagi kain kebaya kepada para pedagang yang berjualan di Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kepolisian berhasil mengungkap modus peredaran narkoba jenis sabu yang disembunyikan dalam boneka anak. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, aksi kejar-kejaran mobil patroli dan minibus berwarna hitam berakhir usai mobil menabrak pohon. Dari dalam mobil, polisi menyita ratusan bungkus rokok tanpa cukai dan peralatan narkoba. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba jenis sabu yang disembunyikan dalam boneka anak. Penangkapan pelaku dilakukan di daerah Cipayung, Jakarta Timur, usai dibuntuti sejak dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Saat ditangkap dan dibawa ke rumah kontrakannya, penyidik dan kanit menemukan 12 paket sabu sebesar 6 kg yang disembunyikan dalam 8 boneka anak. Aksi jambret seorang wanita Parubaya terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Ance Daeng Ngoyo, Makassar. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku yang merupakan sopir ojek online. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah handphone milik korban, dompet berisi uang Rp500.000, serta motor yang dikendarai pelaku saat melakukan aksi jambret. Sebuah mobil berusaha kabur dari kejaran patroli polisi dari kawasan Suramadu hingga masuk jalanan desa di Bangkalan, Madura. Mobil tersebut akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Dari dalam mobil, petugas menemukan sejumlah barang ilegal berupa ribuan bungkus rokok tanpa cukai, serta seperangkat alat untuk mengkonsumsi narkoba. Detik-detik pasangan suami istri dan seorang anaknya terserempet truk terekam CCTV di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Nahas, istri dan anaknya yang masih balita tewas di lokasi, sedangkan sang suami selamat dengan sejumlah luka. Usai kejadian, 2 jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Pasuruan. Aktris Sandra Dewi keberatan dengan penyitaan 88 tas mewahnya terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung mengatakan akan ada ruang pembuktian mengenai status barang bukti tersebut. Harvey Muiz diduga terlibat korupsi izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015 hingga 2022. Upacara pemakaman Hamzahas dilakukan secara militer di Yayasan Al-Ikhlas Cisarua, Bogor. Wakil Presiden ke-9 ini wafat pada usia 84 tahun di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Prosesi upacara pemakaman turut dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, dan Jimli Asidiki. Pemirsa, merangkul kaum difabel, kafe di kawasan Sanur Bali mempekerjakan anak-anak berkebutuhan khusus. Pengunjung yang datang akan dilayani dengan terampil oleh anak-anak istimewa. Kafe yang berlokasi di Jalan Danau Tamblingan ini terbilang unik karena di kafe ini melibatkan sejumlah anak-anak istimewa berkebutuhan khusus yang diberikan ruang untuk berlatih dan bekerja melayani pengunjung kafe. Anak-anak berkebutuhan khusus ini melayani pengunjung dengan memberikan menu, mencatat pesanan, hingga menyiapkan dan membawakan makanan yang telah dipesan. Kafe ini memberi ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar, berkarya, dan menjadi lebih mandiri. Di sini ada 10 anak dengan berbagai kondisi seperti Down syndrome, autisme, dan retardasi mental yang bekerja dalam 2 shift dan magang selama 3 bulan. Kalau untuk anak-anak sendiri sih mereka 80% mereka cukup kuat untuk berada di shift sampai 4 jam berturut-turut. Saya pengen mereka mandiri ya, mandiri untuk apa? Untuk mereka menghasilkan uang sendiri, mereka berkarya ya. Saya rasa mereka juga punya kesempatan yang sama dan mereka punya kemampuan kok. Merangkul anak-anak berkebutuhan khusus untuk mandiri dengan bekerja ternyata cukup menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. For me to see is quite emotional actually, but to see what's happening here is excellent. Capable of doing what you and I can do. It usually takes longer and you have to be more patient and the training is longer, but they can do what you and I can do. Nah, bagi Anda yang ingin datang ke sini menikmati sore di Sanur, sembari mengapresiasi keberanian anak-anak istimewa ini, Anda bisa datang pada hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 4 sore hingga 8 malam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur, anak politikus PKB Edward Tanur, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti yang terjadi pada Oktober tahun lalu. Putusan ini pun menuai tanda tanya lantaran sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara. Gregorius Ronald Tanur, anak politikus PKB Edward Tanur yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam amar putusan, hakim menyebut Ronald Tanur tidak terbukti secara sah bersalah atas kematian kekasihnya. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Menanggapi putusan hakim, jaksa penuntut umum mengaku pikir-pikir untuk upaya banding lantaran sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara. Sementara terdakwa sendiri mengaku bersyukur atas putusan bebas. Apa yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Dan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Seperti diberitakan sebelumnya, Ronald Tanur dipidanakan setelah diduga membunuh dan menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti di basement Mall Landmark Surabaya pada Oktober tahun 2023 lalu. Peristiwa terjadi setelah keduanya berkaraoke di mall tersebut. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jika bosan dengan nasi putih, mungkin Anda harus mencoba nasi jagung. Tekstur pulen nasi ditambah manisnya jagung dijamin buat Anda kenyang sekaligus ketagihan. Masih di kawasan Kembangan, pemirsa, Jakarta Barat alias, saya punya rekomendasi buat Anda untuk pengganti beras, yaitu ada nasi jagung. Mbak, katanya ada nasi jagung di sini ya? Iya, ada. Nah, untuk itu makanya saya penasaran nih, kayak gimana sih rasanya. Oke, kalau gitu saya tunggu di luar ya. Thank you. Sekarang kita cobain makan nasi jagungnya.
Ini ada sayuran ini, urap ya. Kita rasain ya, gimana nikmatnya nasi jagung ini. Ini dia. Ya. Jadi nasi beras biasa, cuma dicampur sama jagung. Jadi warna kuning-kuningnya ini bukan dari pewarna kunyit atau apapun itu ya. Dari pure jagung dicampur. Teksturnya kayak nasi biasa. Cuma yang membedakan adalah ada rasa jagung-jagungnya itu ya, karena memang campuran jagung, jadi makanya ada rasa jagungnya. Apa yang tinggalan ya? Nah, ini dia bakwan jagung. Terus banget ya. Nah, kita sekarang minum Min Mojito. Seger buger mantap. Setelah kita udah nyobain iwak peye nasi jagung pakai bakwan jagung, ditambah lagi nih ada minumannya, diminum siang hari tengah bolong, rasanya segar bugar mantap. Demikian dari Jakarta, Nata Arman, Irian Wahyudi, Dadi Bernadi melaporkan. Hampir 2.000 perempuan termasuk belasan anak di bawah umur terlibat kasus eksploitasi seksual di media sosial. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Kembali bersama kami, pemirsa. Mabes Polri mengungkap kasus eksploitasi seksual di media sosial yang melibatkan hampir 2.000 perempuan termasuk belasan anak di bawah umur. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 4 orang tersangka termasuk pelaku utamanya yang merupakan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengungkap kasus eksploitasi seksual yang melibatkan belasan anak di bawah umur di media sosial. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap 3 tersangka, termasuk pelaku utama yang membuat akun di media sosial X dan membuat grup di Telegram. Pelaku utama ini merupakan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Setidaknya ada 1.962 perempuan yang dijajakan di media sosial dan 19 diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku menawarkan jasa layanan seksual ini di beberapa kota seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung. Polisi menyebut modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan menawarkan jasa pelayanan seksual atau open BO. Pelaku mematok tarif mulai 8 hingga 17 juta untuk anak di bawah umur dengan rata-rata usia 16-17 tahun. Nah, ini sudah ada circle-nya, sudah ada kelompok di media sosialnya, sudah ada juga di kelompok konvensional, artinya di satu kelompok atau satu circle. Nah, kemudian ketika merekrut atau membutuhkan talent-talent yang mungkin yang di bawah umur, itu ini lagi kita dalami. Karena dia masih dalam kategori usia anak, di mana usia anak itu tumbuh kembangnya, kematangan emosionalnya, kemudian perkembangan psikisnya tentu masih dalam kondisi yang tidak stabil. Maraknya kasus eksploitasi seksual, termasuk yang masih di bawah umur, kian mengkhawatirkan orang tua. Banyak orang tua yang merasa takut anak yang menjadi korban. 1, ya bukan sesuai umurnya, 2, keluar dari kaidah norma, terus 3, mungkin ada yang kurangnya pengawasan dari orang tua, itu sih. Jadi kayak miris aja ngelihat anak-anak bisa melakukan hal seperti itu gitu. Ya paling kita sebagai orang tua bisa inilah ya, mengimbangi di rumah dengan memberikan mereka pengertian, pemahaman tentang teknologi tersebut, juga mengawasi mereka pemakaian digital, gadget. Saya sama sekali nggak setuju ya, gitu loh. Walaupun itu alasannya untuk membantu ekonomi keluarga, tetap nggak boleh karena itu anak masih di bawah umur, dan apalagi itu untuk eksploitasi. Buat saya harusnya ada undang-undang yang lebih tegas ya untuk anak-anak. Selain meminta hukuman tegas bagi para pelaku, tidak sedikit warga yang minta kepada Kementerian Kominfo untuk lebih jeli lagi melakukan pengawasan di media sosial. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini, dan saya Herjunio Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.